seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Parama Arta. Dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu, terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4963 Setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang disebut Nawaksara, MPRS segera menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setahun kemudian, atau tepatnya 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sepenuhnya sebagai presiden melalui hasil sidang umum MPRS. Maka pemerintahan Orde Baru pun dimulai. Guna membangun kekuatan politiknya, pemerintah Orde Baru mulai menata sistem politik di Indonesia. Dengan dalih stabilitas politik sebagai dasar pembangunan Indonesia, pemerintah meniadakan oposisi dari kelompok-kelompok sipil dan kekuatan politik lainnya. Hal inilah yang memicu berbagai gerakan perlawanan, terutama dari kelompok pro-demokrasi yang salah satu wujudnya memilih untuk tidak memilih dalam setiap hajatan pemilu. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Konsep stabilisasi politik pemerintah Orde Baru meliputi: pertama, depolitisasi partai. Depolitisasi pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan menghilangkan semua partai politik dengan ideologi kiri seperti komunis dan sosialis di Indonesia, dan juga semua partai-partai yang dianggap berhaluan Islam garis keras atau fundamentalis, dengan membatasi atau bahkan melarang kegiatan-kegiatan politik mereka. Kedua, penyederhanaan partai. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai dengan alasan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari penyaluran aspirasi masyarakat, serta kemudahan dalam pengendalian partai politik. 9 partai politik digabungkan menjadi 2 partai berdasarkan pandangan politiknya. NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabungkan menjadi PPP atau P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Sementara PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI digabungkan menjadi PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Ketiga, konsep politik masa mengambang. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk meminimalisir perkembangan dan dinamika partai politik dengan menerapkan konsep politik masa mengambang. Dengan konsep ini, partai politik tidak diperbolehkan untuk memiliki cabang atau ranting lebih rendah dari level kecamatan. Namun di sisi lain, dibentuklah golongan karya atau Golkar yang merupakan organisasi yang mewadahi masa mengambang, pegawai negeri sipil dan angkatan bersenjata. Golkar sebagai sebuah ormas diperbolehkan untuk mengikuti pemilu serta diperbolehkan untuk memiliki jaringan hingga level desa melalui aparat birokrasi dan militer. Hal tersebut menjadikan Golkar memiliki keunggulan dalam sosialisasi dan mobilisasi dibandingkan dengan partai politik yang ada pada masa itu. Pemerintah Orde Baru tentu saja tak langsung menerapkan kebijakan tersebut. Agar tidak dianggap sebagai otoriter, pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu. Namun jika di masa Orde Lama pemilu bebas dilakukan dan diikuti hingga 172 parpol, maka di pemilu pertama masa Orde Baru di tahun 1971 hanya diperbolehkan diikuti oleh 10 parpol. Para mahasiswa tentu saja bereaksi keras terhadap hal ini. Mereka mulai menggemakan gerakan golput. Tokoh yang terkenal yang memimpin gerakan ini adalah Arif Budiman yang merupakan kakak kandung tokoh angkatan 66 almarhum Suhogi. Seperti kakaknya, Arif Budiman memang dikenal sebagai pembangkang di sepanjang pemerintahan Orde Baru. Namun pencetus sebenarnya istilah golput itu sendiri adalah Imam Waluyo.
Penggunaan istilah putih karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas suara bagi mereka yang datang untuk memilih di bilik suara. Para aktivis golput juga menganggap bahwa pemilu 1971 hanyalah basa-basi dari pemerintahan Orde Baru guna melegitimasi dan memantapkan kekuasaan mereka. Apalagi dapat dikatakan, pemerintahan Orde Baru di puncak kesuksesan mereka menumpas 3 lawan-lawan politik mereka sekaligus, yakni PKI, Sukarnois, dan kelompok Islam politik. Itulah mengapa saat itu masyarakat sangat jarang ada yang berani tidak datang ke tempat pemungutan suara atau TPS karena mereka bakal ditandai oleh aparat. Gerakan golongan putih atau golput sebagai sebuah gerakan moral dideklarasikan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, hanya sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu 1971. Arif Budiman sebagai salah seorang eksponen golput menyatakan bahwa gerakan golput bertujuan bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan kebebasan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Bagi kelompok golput, ada pemilu atau tidak sama saja, karena bagi mereka negara sudah dikuasai oleh tentara. Para tokoh golput kebanyakan adalah Angkatan 66, walaupun sebagian tokoh Angkatan 66 telah diakomodasi oleh Orba ke dalam sistem. Mereka ada yang menjadi anggota DPR GR, bahkan menteri. Namun sebagian dari Angkatan 66 memilih tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji itu. Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam pemilu. Logo atau tanda gambar dari gerakan ini adalah segi 5 dengan dasar warna putih. Tentu saja aksi kelompok ini langsung mendapat respon dari aparat penguasa. Pangkop Kamtibda Jakarta menyatakan golput sebagai organisasi terlarang dan pamflet serta tanda gambar golput harus dilepas dan dibersihkan. Sejumlah diskusi yang digelar anasir golput juga dilarang oleh Komando Keamanan Langsung atau Kokamsung Komda Metro Jaya. Kokamsung sempat pula memanggil para eksponen golput yakni Arif Budiman, Julius Usman, Imam Waluyo, Husin Umar, dan Asmara Nababan. Larangan serupa juga dilakukan di Jawa Tengah. Bahkan Menteri Luar Negeri Adam Malik menyebut golput sebagai golongan setan. Namun aksi golput terus berlanjut. Di saat Minggu Tenang Pemilu 1971, gerakan golput membuat memorandum berisi seruan agar masyarakat menggunakan haknya dengan keyakinan. Siapapun dipersilahkan memilih atau tidak memilih. Memorandum berbunyi, kalau ada yang merasa lebih baik tidak memilih daripada memilih, bertindaklah atas dasar keyakinan itu pula. Memang faktanya, sejak pemilu 1955, angka golput cenderung naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Angka golput terus mengalami fluktuasi, bahkan di pemilu 2014, angka golput mendekati 30%. Para penggiat golput mendasarkan gerakan mereka sebagai legal dan tidak bertentangan dengan peraturan apapun karena memilih itu bersifat hak dan bukan kewajiban. Apalagi dalam pemilu di Indonesia berasaskan luber, yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia. Kata bebas artinya bebas digunakan atau tidak. Gerakan golput gagasan Arif Budiman CS sebagai bentuk sikap protes terhadap sistem politik pada saat itu dapat dikatakan masih masuk akal. Namun belakangan, apalagi pasca keruntuhan Orde Baru, gerakan golput lebih mengarah kepada sikap apatis, tidak peduli, bahkan cenderung sebagai sebuah gerakan putus asa. Demikian sekilas tentang sejarah gerakan golput. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.